Salam berbahagia. Saudara, jika kita boleh menengok ke belakang untuk bertanya, apa yang telah kita pelajari tentang kebahagiaan selama berabad-abad, maka sungguh mengejutkan melihat kurangnya kemajuan dari setiap kita. Mari kita pikirkan bahwa secara teknologi komunikasi, kita telah sanggup berkomunikasi dengan cepat, segera, bahkan bisa live melalui beberapa media yang sudah disediakan. Dalam kemajuan transformasi sungguh sangat menakjubkan, di mana kita mampu berpergian dari satu negara ke negara lain hanya dalam satu hari saja. Belum lagi dalam kecepatan dunia kesehatan ataupun kemajuan-kemajuan di bidang-bidang lainnya. Sungguh kita telah jauh meninggalkan nenek moyang kita. Namun apakah dengan kelebihan-kelebihan itu kita kemudian bisa meraih dan memperoleh kebahagiaan atau kepuasan hidup? Saudara, kemajuan telah mengubah cara kehidupan manusia. Mungkin kita jauh lebih hebat, lebih sehat, bahkan lebih mudah untuk meraih kekayaan, kesuksesan, dan lebih mudah juga untuk menikmati kenyamanan daripada nenek moyang kita. Namun realitanya kita tidak bisa membantah bahwa kita mungkin masih jauh dikatakan untuk lebih bahagia, untuk lebih puas daripada mereka. Saudara, kita masih berjuang untuk mencari kebahagiaan dengan cara yang pada dasarnya sama seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Dan mungkin saja melakukannya jauh lebih buruk. Jika kita mengacu pada indikator atau melihat naiknya tingkat depresi manusia dan beberapa yang kemudian mengakhiri hidup dengan bunuh diri yang terjadi dari belahan dunia ini, maka kita sadar bahwa sebenarnya kita jauh kurang bahagia daripada nenek moyang kita. Saudara, dalam pasal kedua pengkhotbah mengisahkan segala cara yang dilakukan manusia untuk mencari kebahagiaan, kesukacitaan, bahkan kepuasan hidup. Dia berkata dengan bangganya, "Aku melakukan proyek-proyek besar. Aku telah membangun rumah-rumah bagiku, menanami kebun-kebun anggur. Aku mengumpulkan bagiku perak dan emas dan harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku memperoleh penyanyi-penyanyi pria, wanita, memiliki budak yang tak terbilang jumlahnya. Semuanya itu menyenangkan hati manusia." Tapi akhirnya pengkhotbah katakan, "Aku tidak dapat menahan keinginan mataku terhadap apapun dan tidak dapat menolak kesenangan hatiku." Tapi apa yang diraihnya? Apa yang diperoleh setelah dia membangun dan memiliki segala kesuksesan, kekayaan, dikagumi orang? Ia berkata dalam pengkhotbah pasal 2 ayat 17 dan ayat 20, "Aku membenci hidup. Hatiku mulai putus asa karena semua jeripayaku di bawah matahari adalah usaha menjaring angin." Akhirnya pengkhotbah tidak hanya berjuang melawan rasa takutnya akan ketidakberartian atas apa yang sudah diraihnya. Padahal sampai ayat 9 pengkhotbah yaitu Raja Salomo berkata, menjadi besar bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum pengkhotbah, yaitu Raja Salomo. Belum lagi kekayaan intelektual yang dimilikinya. Sampai Raja Sheba begitu salut dan ingin belajar akan apa yang sudah diraih oleh Raja Salomo. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, dalam pergumulan dan segala kesuksesannya, dalam perjuangan untuk melawan kekecewaan atas pencapaian demi pencapaian yang sudah didapatnya, pada realitanya semuanya itu belum mendatangkan kepuasan dalam hidup dia, belum mendatangkan kebahagiaan. Oleh sebab itu dia berkata, siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Semua itu sia-sia, dikatakan oleh pengkhotbah. Bahwa dia berani menyimpulkan sebuah kebodohan ketika meraih semuanya itu di luar Tuhan.
Saudara, kita berputar-putar yang pada ujungnya menuntun kita kembali pada titik awal kita memulainya untuk mencari kekayaan, mencari kebahagiaan melalui kesuksesan. Yaitu kembali pada titik yang disebut kekosongan. Sebab kita memiliki kepuasan hidup yang jauh lebih rendah daripada yang ditemukan oleh nenek moyang kita dan sudah ditemukan juga oleh para peneliti. Dan ini adalah masalah manusia yang terus ada. Dan ada banyak peneliti empiris modern yang mendukungnya. Bahwa semua yang diraihnya pada ujungnya adalah kenihilan. Penelitian menemukan korelasi yang sangat lemah antara kekayaan dan kepuasan. Semakin makmur manusia, malah manusia secara umum makin depresi. Lalu apa yang harus kita lakukan agar bahagia? Tidak ada jalan lain selain kembali kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Tritunggal. Saya ulangi Pengkhotbah pasal 2 ayat 25 dikatakan, karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Ayat 26, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun, menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pada akhirnya saudara yang kasih Tuhan Yesus, jikalau engkau ingin mengejar kebahagiaan, maka mau tidak mau kembali kepada Tuhan. Sehingga dengan bersama-sama dengan Tuhan, dengan kembali kepada Tuhan kita boleh mendapatkan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Sehingga di dalamnya pada akhirnya kita bisa menikmati semuanya itu bersama Dia dan di dalam Dia. Salam bahagia untuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.